selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengasah lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima MTEL, keenam Era, ketujuh Tebik, dan terakhir Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah, tapi kemudian akhirnya menguat tipis 0,15% ke harga 6.611. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 11 triliun sampai saat ini, dan asing hari ini net sell di 28 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG pelan-pelan tapi bagus, dia membentuk lower high dan higher high. Tapi perlu hati-hati kalau besok ISG merah dan tutup di bawah 6.600, itu peluang bisa pola dead cat bond dan arahnya kembali uji support 6.550 sampai 6.500. Kalau ditarik trend dari atas yang dulunya seperti ini, memang dia reject ya. Ya lihat aja lah. Nah, ini kalau di sini bisa aja dia sekali lagi turun reject baru konsol di area ini ya. Jadi besok itu konfirmasinya harus rebound dan bagusnya bisa tutup di harga tertinggi hari ini. Harga tertinggi hari ini ada di 6627. Jadi ya besok kalau bisa langsung nutup gap nih aja di 6650. Jadi seperti itu untuk ISG. Hari ini sektor batubara juga ngerek naik dan juga Big Bang ya, dan sektor lainnya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 5.875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT teknikalnya lagi jelek karena dia masih di dalam downtrend channelnya ini. Jadi nggak usah lagi pola symmetrical triangle, tapi dia ini bisa membentuk pola dead cat bond. Setelah gagal melewati 6.400 dia turun dan gagal lagi melewati 6.000. Jadi hati-hati nih, besok kalau mau bagus ya harus rebound dan tutup minimal di 6.100. Itu ya besok. Kalau dia merah lagi ya udah positif balik ke 5.600 sampai 5.500. Jadi kalau Bapak Ibu punya ISAT, kalau dia turun dari 5.800 jual aja. Tapi kembali ke masing-masing keputusannya ya. Karena ya siapa tahu gara-gara saya suruh jual Bapak Ibu jual terus dia menaik dan menyalahkan ya. Jadi keputusan di tangan masing-masing. Kalau saya punya ISAT di harga sekarang, besok jebol 5.800 saya jual. Cut lossnya tipis saja, paling 2%. Gak nyampe, malah 1,5%. Ya udah, biarin daripada dibawa ke 5.600 sampai 5.500. Mending saya cut loss dulu di area bawah ini, nanti baru buyback di bawah. Jadi seperti itu. Karena teknikalnya jelek dan dia masuk dalam downtrend channelnya, dan ini kan bisa dibilang pola dead cat bond. Kecuali besok dia bisa break nih, minimal tutup di 6.100. Ada peluang seminggu ke depan dia konsol di atas 6.100 sampai 6.500. Jadi seperti itu. Untuk ISAT EMA 20 nya juga sudah akan melengkung ke bawah nih, kecuali besok ya. Sepertinya ya tetap besok dia rebound 6.100, bagus tuh untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup menguat 2,56% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel masih bisa dibilang di dalam pola ini, bisa symmetrical triangle dan dia konsolidasi ABC. Ya bisa aja breakout nih besok kalau market mendukung. Sekali lagi Excel itu breakout dan tutup di atas 3.200, itu menarik, bisa valid breakout. Kalau saya besok saya juga pantau nih Excel, kalau dia breakout saya coba buy on breakout juga di area 3.200. Ya saya cut loss saja kalau ternyata dia balik ke arah. Dah paling cut lossnya 2%, itu masih wajar cut loss piece ya menurut saya. Jadi seperti itu untuk Excel. Lihat besok aja MACD nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume makin meningkat. Dan juga gap hari ini dia sempat open gap up tapi langsung ditutup dengan ekor. Jadi besok itu menarik. Nah ini juga bisa ditarik seperti ini. Kan dia sudah breakout dari trend line downtrendnya ini. Menarik kan? Jadi tinggal nunggu besok. Kalau dia breakout 3.200 itu minggu depan potensi lanjut uptrend dan kemungkinan ISG juga ke arah 6.700 dan mencoba untuk all time high. Jadi minggu depan kan tanggal 31 tuh hari Senin. Jadi Selasa itu sudah bulan baru Februari ya. Semoga ya ISG bisa bullish di Februari. Tapi kalau dilihat technical Excel ini menarik, dia membentuk swing low-nya di sini lagi, sebelumnya di sini. Nah, ini dia lagi mau cari swing high-nya. Ya, harusnya
besok atau hari Senin dia breakout 3250 itu menarik. Kalaupun merah-merah dikit ya nggak masalah juga, yang penting jangan turun lagi dari 3100 karena itu support minor untuk Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 2,73% ke harga 4.270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom akhirnya menyentuh juga 4.400 tapi kemudian diturunin. Kenapa? Ya karena kemarin dia marking the close, penutupan akhir ditarik naik dengan uang yang besar. Jadi dia itu ada gap up. Nah itu yang harus ditutup Telkom hari ini. Ya masih bisa dibilang wajar kalau dia koreksi. Tapi koreksinya ini apakah dia lanjut downtrend? Enggak. Mentok-mentok paling 4.200 dia mantul lagi ke atas. Karena dia baru aja breakout, ya wajar aja dia konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi. Ya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ini, kemana arah kenaikannya? Ya, memang terdekat tuh 4.400 memang sudah tercapai. Selanjutnya 4.600 sampai ya bisa juga di all time high. Karena kenapa? Karena TLKM ini sudah breakout dari tren downtrendnya semenjak 2017. Ini dia baru aja habis breakout, tren line downtrendnya itu membuat base dan breakout. Ya memang LKM ini nggak volatil seperti saham-saham gorengan. Dia membuat base, terus besoknya merah, habis itu hijau, tipis-tipis tapi arahnya naik. Jadi trennya kemana? TLKM tetap tren TLKM itu ke atas. Targetnya 4.600 sampai bisa ke 5.000 lagi menguji all time high. Jadi potensi upside masih bisa sekitar 10 sampai 15%. Ya memang segitu, nggak bisa tinggi-tinggi kalau TLKM. Kalau Bapak Ibu mau cari profit besar ya carinya di saham-saham gorengan, saham-saham second liner. Udah. Ya kalau Telkom 15% kalau dapat 2 bulan ke depan itu sangat tinggi. Jadi seperti itu. Untuk Telkom juga menarik nih ya. Kalau besok merah lagi ya sikat aja tuh di 4.200. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi kemana arahnya? Tetap arah TLKM uptrend. MA20-nya juga mengarah ke atas. Ya kemungkinan dia retest MA20 habis itu mantul lagi. Jadi besok kalaupun candle merah satu nggak masalah. Ya itu kesempatan beli bagi yang belum punya. Ya jadi seperti itu. Untuk Telkom disclaimer on. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup malah terkoreksi 3,65% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya, saya hapus dulu ya. Kalau dilihat kan memang sudah jebol harga psikologis 80, tapi masih bisa toleransi lah 79. Kecuali dia turun ke 77. Nih, low-nya sebelum 77, kalau jebol 77 ya cut loss saja. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, tapi ini saham downtrend, resikonya lebih tinggi karena kenapa? Karena dia gagal breakout atau bertahan di 80. Ini bisa digambar kalau saya memang 8485 ini area supportnya yang konsolidasi, dan ini ada pola cup handle terbalik seperti ini. Nah rawan nih Fred takutnya mereret lagi ke bawah. Karena kenapa? Ya karena dia gagal melewati 80, tapi dia juga sudah gagal bertahan di atas neckline cup and handle-nya ini di 84, dan juga candle hammer-nya nggak valid lagi karena dia hari ini turun. Tapi kalau marketnya mau, bandarnya mau, ya besok kalau dinaikkan itu menarik tuh. Apalagi kalau kembali ke 84. Oh enggak, kemana lanjutan arah untuk trend ke 75, 74 ini. Nih arah selanjutnya untuk Friend. Jadi seperti itu. Untuk Friend nggak menarik ya. Saya juga udah cut loss dari lama karena saya lihat gagal bertahan di 84, ya udah cut loss dulu aja. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima, ada MTEL yang hari ini ditutup terkoreksi 1,86% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL lagi konsolidasi. Ya menurut saya ini nggak menarik ya, karena membosankan. Kecuali Bapak Ibu bisa dapat di harga 775, itu bisa jualan 1 sampai 1,3 sampai 1,5%. Beli aja, antri aja tiap hari di 775. Kalau dikasih barang syukur, tarik 2 tik bisa jualan tuh kan di 785 atau di 790. Karena ini dia beberapa kali mencoba melewati 800 gagal. Jadi menurut saya juga malah rawan dia turun lagi lebih dalam, karena
karena kemarin dia mencoba breakout 800 dan mampu, hari ini dia gagal lagi dan tutup di bawah 800. Jadi ini bisa aja pola dead cat bone dan dia turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk MTEL nggak menarik kalau Bapak Ibu untuk simpan jangka panjang. Ya cek aja fundamentalnya karena saya juga belum membaca ya. Ya sekarang saya udah jarang bedah fundamental karena memang niatnya trading. Karena juga uangnya nggak sebesar Pak Lo Keng Hong bisa hidup dari dividen. Kalau cuman di bawah 1M ya lebih baik ditradingkan, cuman pakai money management yang benar, yang baik ya. Kecuali Bapak Ibu punya sabar yang tinggi, memang untuk ditabung, disimpan ya, setiap bulan nambah ya bisa juga seperti itu. Atur aja mana strategi yang bagus, cuman harus memahami, menganalisa fundamental perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Untuk MTEL nggak menarik kalau ditradingkan karena belum bisa breakout 850. Dia lebih menarik kalau bisa breakout 850 ini. Harga tertingginya sebelumnya itu ya. Jadi seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham ke-6. Ada ERA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 540. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, ERA ini juga gagal terus melewati 550-nya. Tapi hari ini dia koreksi dengan volume kecil dan MACD-nya mulai menyempit akan mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Nah, besok kalau dia breakout nih, market bagus, peluangnya juga tetap tutupnya bisa di atas 550. Untuk ERA ya, karena kemarin volumenya bagus nih dan tutupannya pas di 550. Sayangnya hari ini koreksi tipis tapi membentuk candle inside bar, candle di dalam candle sebelumnya. Jadi besok itu kalau dia rebound bisa beli buy on breakout 550 atau 555. Targetnya kemana? Targetnya ke 580 aja dulu terdekat, habis itu baru 600. Jadi seperti itu ya. Untuk ERA kalau mau reject rounding topnya ini ya dia harus naik minggu ini di atas minimal 560 lah tutupannya besok hari Jumat, baru tuh bagus untuk ERA. Jadi seperti itu. Untuk ERA langsung saja ke saham ke-7. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi 2,04% ke harga 2.880. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat ya dia baru retest area supportnya 2900 sampai 2880 masih bisa ditoleransi menurut saya karena ya 2 tick dari resisten ya, karena 10 poin kalau nggak salah di atas 2000 tuh naik turunnya, jadi bisa ditoleransi. Saya biasanya 3 tick 4 tick ya udah cut loss. Jadi kemana arah Tebik ya, kalau besok dia rebound bagus, tapi kalau lanjut turun jaga aja di 2800, potensi besar pantulan ada, tapi perlu hati-hati. Dia sudah membentuk higher low di 3050, sebelumnya di 3250. Ini bisa pola dead cat bone dan juga ini bisa di dalam pola descending triangle-nya. Bisa seperti ini. Ini dia naik, turun ya. Kalau dia naik seperti ini breakout bagus, tapi kalau dia jebol 2800 udah Kompim lanjut downtrend, target penurunannya 2400 sampai 2350. Jadi seperti itu ya. Untuk Tebik, apakah menarik beli di harga sekarang? Nggak menarik karena risikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur hold, misalnya beli di support, ya besok kalau candle merah lagi jual aja. Kalau turunnya tipis loh ya, misalnya turunnya 2870, 2860 ya udah cut loss aja tipis. Sekalian nanti beli di bawah, atau strategi lain bisa average down di 2800. Tapi tetap pakai cut loss, kalau dia jebol 2800 cut loss juga ya. Jadi seperti itu. Volume juga nggak ada, biasa aja ya. Lihat besok lah, kalau dia bisa kembali ke atas 2900 itu menarik, dan minggu depan Senin harus bisa tutup di atas 3000, itu baru ada peluang dia mengarah ke atas lagi untuk uptrend. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower setelah gagal melewati 1090 dan EMA 20-nya dia turun lagi, tapi kembali ke area support ya. Kalau besok dikasih di 1025 sampai 1000 tuh area bagus untuk buy, area demand, karena itu dulu juga neckline ya. Tinggal cut loss kalau dia jebol 1000 bisa di 980 atau 975. Cut lossnya ya sekitar 2 sampai 3% lah kalau beli di 1000. Kalau beli di 1025
1025 ya sekitar 5%. Ya masih ideal kalau untuk trading 5% itu cut loss saja daripada turun lebih dalam dan Bapak Ibu nggak cut loss, nggak bergerak uangnya, makin lama makin turun. Kan biasa seperti itu akhirnya biasanya. Kalau yang udah nggak tahan akhirnya cut loss dalam. Nah, daripada keulang terus kejadian yang sama, mending coba disiplin cut loss. Yang penting belinya ya jangan kejar harga, beli di support. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa sudah membuat support resisten, kalau dia breakout resisten dengan volume besar coba ikutan beli, tapi kalau dia turun lagi di bawah resisten ya jual dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk tower belum menarik juga karena ya arahnya masih ke bawah dan belum membuat low baru, tapi ya jelek teknikalnya. Bisa ada pola dead cat bone dan potensi bisa juga jebol. Tapi kalau nekat beli cari 1-3%, siapa tahu ada pantulan di support ya boleh-boleh aja, tapi nggak usah di hold lama-lama, takutnya resikonya lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk tower cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Tetap semangat, semoga besok bisa kembali cuan.